Syakia Muhammad. Kami dari kelompok 11 kelas PKC 2022-02 atau semester 5B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas artikel kami untuk memenuhi mata kuliah Politik Hukum yang diampu oleh dosen Bapak Iman Jalaluddin Ripai SHIMH. Kami mengambil judul artikel Transformasi Politik Hukum Era Digital Studi Kasus Kejahatan Cyber Bank Syariah Indonesia berdasarkan teori sistem hukum. Selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu abstrak dari artikel kami. Era digital telah memunculkan tantangan baru dalam dunia hukum. Salah satunya adalah peningkatan kejahatan cyber. Penelitian ini membahas kasus serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia atau BSI dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum Lawrence and Friedman. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum, struktur lembaga penegak hukum, dan budaya hukum di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam menanggulangi kejahatan cyber. Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP menjadi dasar hukum utama dalam menangani kasus ini, namun efektivitas implementasinya masih perlu diperbaiki. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pembaharuan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta digital literasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan kerjasama multi pihak untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan ancaman kejahatan cyber. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh negara dalam bidang hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Politik hukum mencakup banyak hal seperti perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, politik hukum sangat penting untuk membuat regulasi yang sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Pengaturan politik hukum menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan modern seperti pertumbuhan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Era digital adalah masa di mana hampir semua aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh teknologi informasi dan komunikasi, termasuk bidang hukum. Agar mereka dapat membuat kebijakan hukum yang relevan dan responsif terhadap perkembangan teknologi, mereka harus beradaptasi dengan transformasi politik yang terjadi di era digital. Penelitian ini juga terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand Sitompul, Aifren Petrus Putra Malik, Carlos Danis Siaga, Angel Teresia Purba, dan Andi Satria pada tahun 2024 yang menyimpulkan bahwa Indonesia kejahatan teknologi informasi telah mencapai tingkat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor swasta untuk bertindak proaktif. Ketika jumlah kasus meningkat, khususnya dalam pencurian identitas dan penipuan online, diperlukan perubahan dan peningkatan regulasi. Evaluasi Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa revisi diperlukan untuk mengatasi ketidakjelasan yang masih ada dan memastikan keberlanjutan agar kejahatan teknologi informasi dapat bertahan dan berkembang. Artikel kami ini memberikan kontribusi baru dengan mengevaluasi respons sistem hukum Indonesia terhadap kasus kejahatan cyber, khususnya serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia melalui pendekatan teori sistem hukum. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih terfokus pada aspek-aspek umum politik hukum di Indonesia tanpa mendalami hubungan spesifik dengan tantangan era digital. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada hubungan antara kebijakan hukum, tantangan era digital, dan peluang politik hukum untuk menciptakan solusi yang efektif dalam menghadapi kejahatan cyber. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat sistem hukum di era digital sekaligus menjawab dinamika perkembangan teknologi yang mempengaruhi penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang (stative approach) dan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis regulasi terkait kejahatan cyber seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam menghadapi tantangan hukum era digital. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur ilmiah, dan publikasi resmi dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teori sistem hukum. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan dan peluang dalam kebijakan hukum, serta memberikan rekomendasi solusi efektif untuk mengatasi kejahatan cyber sehingga dapat memperkuat sistem hukum di era digital. Adapun penelitian kami mempunyai dua rumusan masalah. Yang pertama, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam politik hukum pada era digital. Lalu yang kedua, penegakan hukum terhadap kejahatan cyber, serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia dalam tantangan politik hukum era digital berdasarkan teori sistem hukum. Untuk rumusan masalah yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Denis Syakia Muhammad. Dipersilakan. Di sini saya akan memaparkan mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam politik hukum pada era digital. Media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda di era digital saat ini. Meskipun mereka memungkinkan penyebaran informasi politik dengan cepat dan mudah,
Mereka juga berisiko menimbulkan misinformasi yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap sistem politik. Meskipun generasi muda yang aktif di media sosial memiliki peluang yang sangat besar untuk terlibat dalam politik secara lebih kritis dan terbuka, kekurangan pengetahuan politik sering menjadi penghalang utama. Sangat penting bagi generasi muda untuk memahami politik dan berpartisipasi aktif di dalamnya, karena mereka akan menjadi generasi penerus bangsa. Ini karena mereka memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi stabilitas politik dan kemajuan di masa depan. Dalam politik hukum era digital saat ini, peluang yang muncul termasuk digitalisasi yang mempercepat penegakan hukum, membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi hukum dan kerjasama global dalam menangani kejahatan lintas batas. Namun, ada juga tantangan yang dihadapi, seperti ancaman keamanan siber, kurangnya regulasi yang memadai, dan kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur hukum dan teknologi. Salah satu peluang yang timbul dari perkembangan digital adalah kebebasan berpendapat. Sekarang setiap orang dapat dengan mudah berkomunikasi dan membagikan ide mereka di seluruh dunia melalui platform digital. Penyebaran berita palsu atau disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik merupakan tantangan utama di era modern. Akan tetapi, kebebasan berpendapat seringkali digunakan sebagai alasan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar dan manipulatif, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, yang menjadi tantangan juga dalam transformasi politik hukum era digital saat ini. Indonesia mengalami banyak perubahan politik dalam 5 tahun terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi banyak hal, seperti sistem pemerintahan, proses pemilu, dan hubungan internasional. Perubahan ini dipengaruhi oleh banyak variabel, mulai dari dinamika internal hingga tekanan global. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Indonesia semakin otoriter dan sentralistik yang menunjukkan perubahan politik. Pemerintah pusat memperoleh lebih banyak otoritas, sehingga pemerintah daerah menjadi kurang bertanggung jawab. Kekhawatiran tentang stabilitas dan efisiensi pemerintahan mendorong hal ini. Namun, perubahan ini juga menimbulkan kritik tentang pengekangan hak-hak warga dan demokrasi. Di era digital, pelindungan hak yang saling terkait, seperti privasi, kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, perlindungan data pribadi, keadilan sosial, dan efek kecerdasan buatan, dan algoritma. Setiap komponen ini membawa tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil. Secara keseluruhan, untuk menjaga hak asasi manusia dalam dunia yang semakin terhubung ini, diperlukan tanggapan yang menyeluruh dan berkelanjutan terhadap tantangan-tantangan ini. Selanjutnya, perluasan ruang-ruang interaksi antara pemangku kepentingan demokrasi adalah prospek terbesar dan praktik demokrasi digital dalam interpretasi tradisional saat ini. Ide demokrasi memungkinkan ruang untuk percakapan antara penganut demokrasi. Potensi demokrasi digital adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan demokrasi. Demokrasi digital berhasil karena semua orang yang ingin berpartisipasi dalam melakukannya secara langsung melalui platform teknologi informasi. Demokrasi yang tidak selaras dengan perbedaan digital merupakan tantangan terbesar. Demokrasi menjadi mudah mengambil peran otokratis. Ada asumsi bahwa kesenjangan digital berdampak pada kerentanan atau kerapuhan demokrasi, sedangkan kesetaraan politik adalah potensi bahaya terbesar bagi demokrasi. Selain itu, terdapat juga tantangan yang sering menjadi permasalahan utama yang dihadapi Indonesia terkait politik hukum era digital, yaitu kejahatan siber atau cybercrime. Cybercrime adalah jenis kejahatan yang terjadi di dunia digital, di mana pelaku melakukan aktivitas ilegal dengan menggunakan teknologi komputer dan internet. Ini memungkinkan termasuk pencurian data pribadi atau keuangan, penipuan online, serangan terhadap infrastruktur digital, atau penyebaran malware yang merusak. Pelaku memiliki banyak alasan, termasuk motivasi ekonomi dan ideologis atau politik. Pelaku kejahatan siber sering mengeksploitasi kerentanan sistem komputer dan jaringan yang dapat berupa kesalahan konfigurasi atau eksploitasi kelemahan perangkat lunak, meskipun kendala yang tersebar di seluruh dunia. Menurut hukum siber, penyalahgunaan data pribadi telah berkembang menjadi jenis kejahatan sempurna yang memiliki efek buruk pada individu dan kelompok.
Peningkatan kejahatan siber seperti pencurian identitas, penipuan, dan akses ilegal ke sistem komputer menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi sangat penting di era digital. Peningkatan efektivitas penegakan hukum merupakan peluang besar yang ditawarkan oleh era digital. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem pengadilan e-court atau e-court dan e-filing dapat mempercepat proses hukum, dan hal ini tidak hanya mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga mengurangi biaya yang harus dibayar oleh pihak-pihak yang berperkara. Adanya kemudahan akses ke layanan hukum melalui aplikasi atau platform online memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami hak-hak mereka dan mendapatkan bantuan hukum dengan lebih baik. Hal ini adalah langkah penting dalam meningkatkan akses hukum bagi semua orang, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses layanan hukum. Salah satu undang-undang utama di Indonesia yang mengatur kejahatan siber adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang telah beberapa kali diubah untuk mengikuti perkembangan teknologi. UU ITE mengatur berbagai aspek kejahatan siber seperti hacking, pencurian data, dan penipuan online. Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik memberikan wewenang kepada penyelenggara sistem elektronik dan untuk melindungi data pribadi pengguna. Di samping UU ITE, terdapat juga regulasi lain yang berhubungan dengan keamanan siber di Indonesia seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP Law) Nomor 27 Tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik. Nomor 3, Inisiatif Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas di bidang keamanan siber. Nomor 4, regulasi baru untuk sektor keuangan yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Politik hukum di era digital semakin penting dalam menghadapi kejahatan siber seperti serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kemampuan penegak hukum, dan menggunakan teknologi untuk melindungi data dan ancaman siber. Untuk mengatasi masalah ini dengan sukses dapat diperlukan transformasi politik hukum yang tepat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah kedua, penegakan hukum terhadap kejahatan cyber serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia dalam tantangan politik hukum era digital berdasarkan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Jadi, kasus ini dimulai dengan kesalahan sistem yang menghalangi baik nasabah maupun kantor cabang untuk melakukan transaksi melalui ATM dan BSI Mobile. Pada tanggal 8 Mei tahun 2023, BSI mengumumkan melalui akun Instagram mereka bahwa sistem perbankan BSI mengalami kendala dan gangguan karena perbaikan dan migrasi sistem. Namun, gangguan ini terus terjadi selama beberapa hari. Menteri BUMN Pak Erick Thohir mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan serangan cyber pada 10 Mei 2023. Satu hari kemudian, Bank Syariah Indonesia atau BSI mengadakan konferensi pers untuk mengkonfirmasi adanya serangan cyber yang menyebabkan gangguan pada layanan perbankan. Meskipun layanan perbankan tersebut berhasil pulih pada hari yang sama, bank tersebut belum menjelaskan jenis serangan cyber yang terjadi karena proses audit dan forensik digital masih diperlukan untuk mendapatkan bukti yang lebih jelas. Pada 12 Mei 2023, sebuah laporan beredar tentang gangguan pada layanan BSI yang disebabkan oleh aktivitas peretas. Kelompok peretas yang disebut Locklead mengklaim telah berhasil menyerang sistem BSI dengan menggunakan ransomware Lockbit 3.0. Pada 13 Mei 2023, informasi tentang klaim ini pertama kali disampaikan kepada publik melalui akun Twitter @darktreasure_int. Data sensitif dari 15 juta nasabah dan karyawan dicuri dari 9 database atau pusat data berukuran 1,5 terabyte. Untuk selanjutnya, kami akan menganalisis kasus ini menggunakan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang terdiri dari 3, yang pertama struktur hukum, yang kedua substansi hukum, dan yang ketiga budaya hukum. Yang pertama, substansi atau peraturan yang relevan terdiri dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan seperti pengaksesan tanpa izin ke sistem elektronik atau hacking dan pencurian data.
Yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara Indonesia yang juga mencakup data yang dicuri dari serangan kasus cyber pada Bank Syariah Indonesia ini. Selanjutnya yaitu struktur atau lembaga yang terlibat. Yang pertama ada Kepolisian Cybercrime Unit, bertugas untuk yang kedua ada struktur atau lembaga yang terlibat dan yang selanjutnya yaitu ada struktur atau lembaga yang terlibat yang terdiri dari Kepolisian Cybercrime Unit, bertugas untuk menginvestigasi dan menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya. Selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan OJK, memiliki peran penting dalam mengawasi keamanan sistem perbankan. Lalu yang ketiga ada Bank Syariah Indonesia sebagai regulator sistem pembayarannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu budaya hukum. Kurangnya kesadaran keamanan data pada saat kejadian ini, masyarakat umumnya kurang menyadari pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi elektronik. Banyak nasabah BSI yang tidak berhati-hati dengan data mereka, misalnya dengan menanggapi email phishing tanpa memverifikasi kebenarannya. Ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang mendukung perlindungan data pribadi masih kurang, baik di kalangan masyarakat atau lembaga-lembaga yang berwenang. Sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lula Agustiani, perwakilan dari kelompok 12. Izin bertanya, apa desain dan dasolen dari artikel yang kalian buat? Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Lulu kelompok 12. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasolen dan desain dari artikel yang kami buat? Untuk dasolen sendiri yaitu peraturan di Indonesia, beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hukum era digital termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan data pribadi dan sanksi terhadap kejahatan cyber. Ada juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang bertujuan untuk meningkatkan upaya negara dalam menjaga keamanan dunia maya dari kejahatan cyber. Selanjutnya untuk dasein, yaitu kenyataannya berbagai aspek kehidupan manusia termasuk hukum telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatnya kasus kejahatan cyber adalah salah satu konsekuensi negatifnya. Kejahatan cyber atau cybercrime mencakup berbagai jenis kejahatan yang dilakukan melalui atau terhadap sistem komputer dan jaringan internet. Sedangkan ransomware yang menargetkan Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023 adalah salah satu contoh nyata. Kejahatan siber ini menunjukkan bahwa sistem keamanan dan perlindungan data di sektor perbankan masih gagal, yang menimbulkan masalah besar bagi penegakan hukum di era digital. Kejahatan cyber yang semakin kompleks menimbulkan tantangan bagi sistem hukum di Indonesia. Kejahatan ini menimbulkan bahaya yang tidak hanya merugikan individu atau perusahaan, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan sosial negara. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana politik hukum digital dapat merespon dan menyelesaikan masalah ini secara efektif. Sesi pemaparan materi dan tanya jawab telah selesai. Selanjutnya bagian kesimpulan. Transformasi politik hukum di era digital menghadapi tantangan signifikan dalam menanggulangi kejahatan cyber, seperti kasus serangan ransomware pada Bank Syariah Indonesia. Analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence and Friedman menunjukkan bahwa substansi hukum sudah ada melalui Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP, namun masih memerlukan penyempurnaan. Struktur penegak hukum seperti kepolisian dan OJK memerlukan peningkatan kapasitas serta sinergi yang lebih efektif. Sementara itu, budaya hukum masyarakat yang kurang peduli terhadap keamanan data menjadi faktor penghambat dalam pencegahan kejahatan cyber. Untuk itu, kolaborasi antar pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang tangguh dan responsif terhadap perkembangan era digital. Untuk menghadapi tantangan kejahatan cyber di era digital, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknologi, serta edukasi literasi digital bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi yang solid antara pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat harus diperkuat agar sistem hukum dapat lebih responsif dalam mencegah dan menangani kejahatan cyber secara efektif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.